Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marsela Ayu Permatasari, Maya Anggraini, Muhammad Yusuf, Muhammad Rizky, Suhaila Fatimatul Ahmad. Di sini kami akan menjelaskan tentang periode pertama awal Islam masa Abu Yusuf. Kami akan menerangkan tentang 1. Sketsa biografi Abu Yusuf, 2. Kondisi sosial ekonomi, 3. Pemikiran Islam Abu Yusuf, 4. Studi krisis terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Yang pertama, sketsa biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, lahir pada tahun 1013 Hijriah atau 731 atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 1820 Hijriah atau 798 Masehi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor atau pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW. Di masa hidupnya di Kufah yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. 2. Kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan sosial kehidupan Abu Yusuf, beliau hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasiyah. Secara historis, dinasti Abbasiyah eksis setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Damaskus yang akhirnya dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II. Dengan demikian, Abu al-Abbas yang keturunan Abbasiyah memproklamirkan diri sebagai Khalifah dinasti Abbasiyah I dengan gelar Safah. Terhadap pemberontakan yang terjadi pada akhir kekuasaan dinasti Umayyah ini, menurut Stephen Humphrey, selain dari adanya perbedaan antara Muslim dan non-Muslim, satu hal yang lebih krusial adalah adanya pengabaian terhadap kelompok ekonomi yang merupakan faktor penting dalam sistem produksi dan distribusi. 3. Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya Al-Qur'an. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid ketika beliau ingin mengatur sistem Baitul Mal, sumber pendapatan negara seperti Al-Qur'an, Al-Ushur, dan Al-Jizyah. Demikian pula cara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara menghindari manipulasi kezaliman. Bahkan juga bagaimana mewujudkan harta-harta tersebut untuk kepentingan penguasaan. Muatan konseptual Al-Qur'an dan visi strategisnya terhadap kebijakan sumber pendapatan negara mencerminkan keuangan akademik Abu Yusuf dan bidang ekonomi dan pengalaman menjabat sebagai hakim agung. Keempat, studi krisis terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Abu Yusuf menjadi salah satu dari dua referensi utama fikih dalam mazhab Hanafi. Selain Muhammad ibnu Hasan al-Syaibani, pengetahuan tentang hadis juga tidak dapat diremehkan. Ini terlihat dalam kitab Al-Athar karya putranya Yusuf. Kitab ini syarat dengan wacana fikih Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Keunggulan karya Abu Yusuf dalam bidang fikih karena ditulis dengan beberapa metode. Pertama, menggabungkan metode Fukala atau aliran Rai di Kufah dengan 22 metode Kufah atau aliran Al-Hadid di Madinah. Kedua, rumusan hukumnya sejalan dengan fenomena aktual di tengah masyarakat sehingga sangat aplikatif dan realistis. Pengalamannya dalam menyelesaikan kasus-kasus real membuatnya banyak menghindari dari rumusan fikih yang asumtif. Ketiga, bebas dalam berpendapat. Kemampuan Abu Yusuf menggabungkan metode fuqaha aliran Rayi dan aliran hadis
bentuknya menjadi faqih independen, tidak berpihak kepada pendapat tertentu secara subjektif. Beliau melakukan ijtihad secara mandiri dan tidak berpengaruh oleh pendapat guru-gurunya. Keempat, komitmen pada sumber-sumber tekstual dan rasional. Metode ini menjadi tradisi para ulama al-Kharat yang menggunakan nalar qiyas dan nalar istihsan serta mempertimbangkan al-huruf atau tradisi masyarakat yang baik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.